Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel GSBV ya. Sembari ngopi, ini ada kabar heboh ya. Yang dalam artian setelah ada pengumuman dari Pak Tongam dan seterusnya, itu ada beberapa pencerahan seperti itulah. Kita harus lihat untuk membuktikan fakta dan hoaxnya ya. Karena kita memang harus memilih jalan mana yang kita ambil, semacam itu. Oke, saudaraku, langsung saja kita simak bersama. Oke, selamat malam semua. Kali ini konten creator saya undang karena saya melihat hal yang indah ya. Karena VTube sudah menunjukkan tanda-tanda on. Baik itu dari SWI menginformasikan Pak Tongam dan semua teman-teman, itu berita bahagia buat kita semua ya, luar biasa. Dan saya melihat banyak juga teman-teman yang mensupport kita, dan luar biasanya beliau-beliau ini adalah para content creator yang ada di YouTube yang terus mensupport walaupun menunggu sekian lama, lebih dari 3 bulan, hampir 4 bulan ya, 4 bulan ya gitu ya. Nah, namun di lain sisi detik-detik istilahnya VTube on ini, saya juga melihat di banyak konten yang ada muncul mengenai VTube ini semakin ramai. Semakin ramai pembahasannya, banyak sekali. Mulai dari seseorang yang menyudutkan seseorang lainnya, kemudian mulai muncul bahasa-bahasa yang menurut saya juga kurang baik ya, kurang baik yang muncul, dan sampai pada akhirnya suara saya jelas nih atau kurang keras? Oke, jelas ya. Nah, saya kembali lagi. Jadi saya melihat juga bagaimana teman-teman content creator ini, saya lihat banyak sekali informasi yang mereka dapatkan. Ya, mereka dapatkan, dan ada kalau saya lihat apa ya, memberikan pandangan-pandangan mereka. Termasuk diantaranya saya melihat juga ada muncul istilah-istilah yang muncul, baik itu dari kelompok tertentu ataupun dari perorangan, dengan adanya yang namanya teori konspirasi. Nah, jadi konspirasinya VTube maupun orang-orang kelompok. Jadi antar kelompok-kelompok ini punya konspirasi sendiri ya, konspirasi sih. Mereka menganggap si kelompok ini konspirasi, sedangkan kelompok lain menganggap konspirasi. Nah, namun saya melihatnya begini. Saya melihatnya adalah bahwa informasi-informasi ini sepertinya ada hal lain, dan hal lain ini membuat saya melihat bahwa sesuatu yang kita sudah anggap bahwa ini akan on dan itu bahagia, ternyata akan dihambat. Nah, ini kan bahaya juga gitu kan. Nah, apakah benar atau tidak? So, malam hari ini kita bahas dengan satu tujuan juga, bahwa semua VTubers dan member kita bergandengan tangan untuk menikmati VTube ini. Nah, di awal ini saya ingin pandangan dari beberapa content creator, dan di sini juga ada salah satu Komnas ya, yaitu Pak Semilianto. Beliau juga content creator dan melihat bagaimana informasi konten-konten yang muncul ya, baik itu perorangan, grup dan lain sebagainya. So Pak Semi bisa kasih pandangan nggak tentang satu fenomena dan konspirasi yang muncul ataupun apapun yang Pak Semi lihat berkembang dan ini semakin dekat dengan VTube on? Silakan Pak Semi. Ya, selamat malam teman-teman semua, para content creator dan juga para netizen, para VTuber, para haters dan para konspirator katanya si Bro Anis ya. Kita santai malam ini ya. Jadi saya juga melihat begitu Pak Sandy, karena kalau saya lihat adanya fenomena ya, saya bilang fenomena yang menarik banget untuk kita ulas nih. Makanya
teman-teman juga kita undang nih, teman-teman dari Pak Midan Anis dan Bro Ferikunya, dan ada jangan lupa lagi ada Bro Chris di sini, yang notabene mereka-mereka ini adalah seorang para content creator yang betul-betul memiliki kualitas ya, kualitas di dalam penyajian informasi. Kalau saya lihat ya, meskipun mereka dibully ya, ada beberapa orang lagi juga, ada Pak Effendi yang mungkin belum hadir ya, ada juga si Bro Dema ya, Dema Hendrik Emmanuel, DHI ya, ada juga lagi Pak Luis, ya, ada juga lagi Gus Sigit Wonogiri, ya, Gus Sigit Wonogiri. Ada juga lagi teman-teman yang dari content creator yang memang udah apa ya, keren-keren lah. Kalau saya bilang tuh keren banget. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini memang terjadi sebuah fenomena yang menurut saya menarik ini untuk diulas. Nah, dimulai dari Pak Anies yang sudah memuat dengan tema konspirasi grup ya, atau kelompok SVI, kalau langsung sebut ya karena kita grup nggak apa-apa kan, SVI, dan juga ada mayoni gitu ya. Pertama saya pikir mayoni itu mayonnaise untuk roti dulu, mayonnaise yang ditaruh di roti makan sama sandwich gitu ya, jadi mayonnaise enak gitu ya. Ternyata memayungi gitu loh. Mayungi awalnya ya, lain lagi itu Pak. Kita ada tuh, Bro Ferry itu. Mayoni ternyata singkatannya Masyarakat Online Indonesia gitu ya Pak ya. Okay. Betul ya, mayoni. Masyarakat, S-nya hilang. Masyarakat ya, masyarakat. Nah, sehingga ada temuan-temuan nih. Ceritanya temuan-temuan ini. Temuan itu pastinya juga ada. Nggak mungkin temuan itu kan hanya sekedar fantasi atau ngarang gitu ya. Tapi ada temuan-temuan yang cukup penting untuk kita perhatikan. Dan saya pikir para VTuber juga banyak yang tahu di situ bahwa ada sekitar 3.500 orang mungkin grup anggota yang ada di Serikat VTuber Indonesia atau SVI yang sempat kemarin dibahas juga ya sama Bro Ferry, Pak Midan Anis, ada si Bro Chris, ada Dema, ada macam-macam. Di mana ada fenomena satu yang menurut saya menarik nih. Nanti kita akan bicara, wah ini sorry ada motor starter ya. Tapi masih jelas ya suara saya ya, jelas ya. Jelas. Oke. Di mana satu grup yang namanya SPI ini memiliki tujuan yang pertamanya bagus. Nah, saya ngomong pertamanya. Pertamanya adalah mereka pengen menjadi serikat lah ya, untuk grup untuk mewakili aspirasi, suara hati atau apapun, kegalauan, jeritan hati, keputusasaan, ya kan? Akibat tutup ya, maintenance selama 4 bulan nih, persis kalau besok tanggal 17 ini 4 bulan ini. Dan dari grup tersebut terkumpul banyak nih mereka-mereka yang terkumpul di SPI, dan kemudian mereka mulai ngobrol-ngobrol di sana, tukar informasi dan segala macam. Saya pikir juga di beberapa di sini juga masuk tuh di anggota SPI itu, pastilah teman-teman content creator ini. Nah, disitulah kemudian mereka melihat pergeseran. Nah, ini yang disebut pergeseran nih. Melenceng dikit demi dikit ya, melenceng sedikit demi dikit. Dan kemudian grup ini memang ada orang-orang member di dalam grup itu yang memang totally is not VTuber, bukan VTuber. Dan ada di grup itu. Nah, ini temuan loh ya, ada buktinya, ada banget gitu ya. Yang terutama yang content creator satu yang cuap-cuapannya luar biasa ya. Wah, cuap-cuapnya luar biasa. Dia juga manggil nama saya ya, Semilianto. Lu Semilianto, sukanya gini-gini. Ya gua bilang, lu dadali. Taunya cuma ngerokok, kacamataan, pakai topi sambil jadi begini ya. Ya semua orang punya masalah masing-masing lah. Kamu kan jarang gerak, saya suka gerak, saya suka begini-begini. Memang kenapa dadali? Nah, gitu ya.
Jadi dari si Dadali ini, wah ngomongnya udah ya, saya nggak tahu penilaian kalian bagaimana ya. Nah dari situ saya melihat aktivitas di dalam SVI ini sudah mulai bergeser gitu ya. Dari pergeseran itu yang ditanyakan adalah apakah memang SVI mewakili, betul-betul mewakili para VTuber untuk menyuarakan aspirasi dengan cara dan sistem dan mekanisme yang betul. Karena dasarnya mereka melakukan koneksitas, melakukan komunikasi di dalam grup itu dipimpin oleh orang-orang yang notabene mereka-mereka yang mau VTube off alias bubar. Yeah. Nah ini kita konfirmasi nih. Oke, saya confirm dulu Pak ya, Pak Sem ya. Ya. Dari cerita Pak Sem ini, kita tidak membahas tentang, saya tidak menanyakan tentang bukti. Artinya ini informasi yang Pak Sem dapatkan, analisa dan sebagainya. Artinya bahwa sekelompok teman-teman dari VTuber itu punya niatan baik. Niatan baiknya adalah ingin segera VTube on. Karena mereka, yang saya tangkap adalah mereka membutuhkan satu kepastian karena sudah lama nggak on. Jadi mereka berkumpul untuk bagaimana caranya VTube segera on, begitu ya, sesegera mungkin dengan segala reginya. Artinya mereka punya niatan baik. Namun dalam perkembangannya, Pak Sem menganalisa bahwa mereka sudah bergeser. Artinya, kalau menurut saya karena di situ banyak sekali orang, juga belum tentu di dalamnya semua bergeser. Tetapi ada orang-orang yang tujuannya, ada orang-orang yang mungkin menggeser sehingga tujuan dari kelompok itu sudah berbeda, yaitu menginginkan VTube off. Oke, kita tidak nanti kita akan membahas tentang lebih detailnya VTube off ini maksudnya apa. Karena terjemahan akan bisa berbeda sekali. VTube off ini maksudnya apa ya? Kita stop dulu dari Pak Sem. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah memandang kita belum membahas tentang apa Mayoni, sorry. Satu kelompok lagi ya, kita belum membahas itu, kita masih SVI. Artinya pandangan dari teman-teman, mungkin dari Pak Anies, Bro Ferry atau Pak Kris, ada nggak pandangan Anda? Apakah senada dengan pandangan Pak Sem? Oke, kalau dari saya melihatnya begini ya. Sejak pertama kali dibentuknya SVI, saya kan tadinya kan nggak terlalu mengikuti lah ya, sampai saya akhirnya berkenalan dengan salah satu founder dari SVI dan akhirnya saya ngobrol pada waktu sampai jam mungkin setengah pagi saya kulik gitu loh, apa sih dan tujuan dari SVI gitu loh. Nah makanya ketika dalam obrolan itu dengan salah satu foundernya, ya kita samakan dulu nih visi kita, ya. Kalau misalnya visi kita sama sejalan, ya udah saya support. Makanya kan saya sampai buat konten khusus untuk menginformasikan kepada VTuber bahwa SVI ini memiliki niatan yang baik. Bayangkan loh, saya sampai istilahnya tuh pasang badan gitu loh untuk SVI gitu loh. Saya buat konten sendiri khusus hanya untuk meyakinkan para VTuber, dan bukan hanya VTuber saja, manajemen dan para diamond. Bayangkan saja, saya ngomong di situ bahwa SVI niatannya baik untuk menerima VTuber yang lagi galau agar di SVI diedukasi. Nah, pemikiran saya di edukasi itu adalah mereka diajarin, oh ini loh kalau namanya ngurus perizinan itu seperti ini ribetnya. Kenapa sih kita harus bersabar? Kenapa sih kita harus menguatkan satu dengan yang lain? Konsep berpikir saya itu di situ, gitu loh.
Tapi sampai akhirnya saya kaget. Justru kok tiba-tiba masuk orang yang sudah secara nyata-nyata bilang, menyatakan diri sebagai musuh dari manajemen, menentang bahkan akan berusaha, ingat ya, statementnya itu sangat jelas. Ya, ingin menghidupkan kembali komunitas yang sudah mati ini, ya dia bawa masuk ke SVI untuk apa? Untuk supaya VTube tidak on, karena alasannya VTube adalah Ponzi, money game, dan riba. Wah. Ditambah obrolan-obrolan yang ada di dalam SVI ini kok udah semakin melenceng gitu loh. Bukan lagi sifatnya mengedukasi, tetapi justru membuli, menghina, ngata-ngatain. Wah, jujur saya bilang, saya kecewa. Makanya video saya tentang mendukung SPI saya take down. Saya matikan. Gitu loh. Loh, bagaimana mungkin jikalau Anda mengaku ingin membela VTube, sementara ada orang yang ingin menggagalkan VTube supaya tidak on, membangun opini-opini yang menyesatkan, ada di dalam grup itu. Ya. Oke, berarti ada pandangan dari beberapa orang yang ada di SVI di grup itu yang akhirnya mengarahkan bahwa oke, ini skema Ponzi dan ini tidak layak untuk di-on-kan. Ya itu tadi, karena akhirnya orang-orang yang, karena itu tadi, SVI membuka diri, orang yang bukan VTuber masuk. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang sudah sejak awal menentang adanya VTube. Nah, ini kan sangat kontradiktori gitu. Sama seperti Pak Sam tadi, saya melihat bahwa Pak Sam maupun Bro Ferry punya informasi, artinya ketika menyampaikan ini punya informasi yang melandasinya, punya analisa yang melandasinya. Mungkin dari Pak Anies sama Bro Kris dulu ada pandangan juga nggak? Baru kita nanti samakan tentang apakah benar SVI, atau kita belum ke yang satunya, Mayoni ya. Nanti baru kita kasih ke Mayoni, apakah memang mereka punya pandangan bahwa menginginkan VTube off atau tidak jalan. Oke, silakan mungkin. Silakan Pak Anies atau Bro Kris. Saya dulu mungkin. Silakan Pak Anies. Oke. Terima kasih Pak Sandy, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diundang untuk ikut ngobrol di malam ini. Saya dari awal memang sudah diundang masuk dalam SVI. Nah, jadi apa yang terjadi di SVI itu saya tahu. Saya sekarang ini punya 2 nomor yang ada di SVI, 2 HP yang ada di SVI. Jadi semua yang diobrolkan di sana, perkembangannya mulai awal yang tadinya bagus ya. Saya memang tidak pernah menggunakan nomor saya yang utama untuk komen di sana, tapi dengan nomor yang lain, dengan nama yang lain saya komen juga bahwa pada awalnya benar sih Bro Ferry, Pak Semi semuanya saya setuju bahwa di awalnya memang SVI ini menjadi tempat berkumpulnya teman-teman VTuber untuk menggalang kekuatan supaya bisa membantu manajemen agar VTube ini bisa di-on-kan oleh regulator. Pada awalnya seperti itu, cuma belakangan kemudian ada sekelompok orang yang memandang, saya kira berawal dari memandang bahwa ada kesempatan untuk mengail di air yang keruh. Bahwa kebanyakan teman-teman kita VTuber yang berada, yang bertahan di sana, karena banyak yang keluar, asalnya kan banyak tuh. Asalnya banyak yang
keluar juga banyak. Itu yang bertahan rata-rata galau. Sebenarnya saya selalu sebut teman-teman di sana itu pada galau karena menunggu lama nggak reborn ya, sehingga kegalauan itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang kemudian saya sebut sebagai konspirator. Jadi saya memang yang memunculkan istilah itu, dan saya mencoba untuk merangkum peristiwa mulai dari awal hingga sampai terbentuk Mayoni. Nah, saya menganggap kebetulan jadi gini, sebelum ada SVI ya, ketika kita masih on dulu video, kan ada sebuah grup Facebook ya, yang memang setiap harinya mengcounter video, selalu selalu membuat statement-statement, menggerakkan orang untuk selalu mencela, selalu membuat opini-opini negatif tentang haramnya video, tentang ilegalnya video, tentang ponzinya video. Nah itu. Dari sana saya kemudian menandai, kan saya sudah lama menandai beberapa orang, ya, mengenali nama-nama beberapa orang, dan itulah ternyata saya kaget di waktu video off, kemudian berduyun-duyun pada masuk ke video ke SVI yang memang artinya grup ini masuk ke SVI ya, ya grup luar ini ya. Orang-orang yang memang ada di Facebook, sebuah grup Facebook yang selalu menyorot video, justru kemudian muncul di SVI. Itu yang dulu membuat saya kaget. Tapi kan saya biarkan dulu, saya biarkan sampai belakangan ini meruncing. Karena apa? Karena nampaknya mereka inilah yang membentuk sikap-sikap dan semacam brainwashing kepada teman-teman SVI yang galau. Yang tidak galau banyak, yang tidak galau misalnya ya saya ada di dalamnya. Kemudian Pak Gus Sigit misalnya juga ada di dalamnya. Ada beberapa teman kita yang memang VTuber sejati ada di dalamnya dan tidak terpengaruh. Pak itu Rajak. Tidak bisa di brainwash. Tapi ketika yang galau kemudian di brainwash, nampaknya mereka terpengaruh untuk yang penting begini. Jadi ada satu pergerakan begini. Sebelum on, bayar dulu VIP mereka. Ini saat dalam pikiran saya, ini adalah satu paradigma yang sengaja dibangun, padahal ini jelas menyalahi aturan. Aturan apa? Aturan di dalam bisnis yang sudah kita jalani. Oke, VTube ini bagaimana bisa membayar VIP kalau VTube-nya off? Kan begitu. Tapi justru mereka membangun satu paradigma bahwa mumpung masih off, ditagih dulu supaya dibayar. Nah, ini sesat. Ini benar-benar ide yang menyesatkan. Karena apa? Karena kalau itu terus digaungkan, nanti bisa jadi loh. Ini asumsi ya, sekali lagi asumsi. Bisa jadi malah menjadikan VTube tidak on. Karena apa? Karena ini kan ada bargain nih. Mau bayar nggak? Sebelum on. Ya nggak mau, harus on dulu. Misalnya nih, saya sama Pak Sandy misalnya. Pak Sandy VTube dan saya SVI. Pak Sandy saya tanting nih, bahasa Indonesia saya tanting. Bahasa Jawanya saya tanting. Pak Sandy bayar dulu, habis bayar silakan di on. Ya Pak Sandy loh, gimana saya bayar, orang akun kamu aja belum saya onin. Nah, jadi nggak akan ketemu. Nah, pemikiran dan paradigma yang dibangun ini menjadikan jalan buntu kan begitu kalau ini diterusin. Nah, maka saya kemudian berusaha untuk mengajak teman-teman yang masih bisa berpikir cukup rasional di dalam SVI itu supaya menyadari bahwa gerakan ini ada, bahwa konspirasi ini sengaja dibuat dan itu oleh orang-orang yang notabene bukan
bagian dari VTube. Gitu aja. Oke. Berarti konspirasi ini adalah kalau saya lihat berarti pandangannya adalah beberapa orang yang ada di SVI ini mengarah pada VTube off tadi ya. Tidak semua yang di sana, tetapi digiring oleh orang-orang yang dalam maksud Pak Aris adalah konspirasi untuk mengarah ke VTube off. Oke, terima kasih Pak Aris. Kalau Bro Chris ada tanggapan mungkin atau mungkin informasi? Oke, terima kasih waktunya Bro. Jadi kalau saya sih sama seperti Bro Ferry, di awal kita juga berkomunikasi mengenai seorang pendiri SVI ini. Kita komunikasi ini orangnya bagaimana, tujuannya apa, sampai kita pernah mau mengajak untuk satu frame dengan kita untuk mengajak SVI ini mau kita ajak juga membangun bahwa teman-teman ini ada grup SVI dengan tujuan yang bagus, kemudian kita join ke sana gitu tadinya. Nah, Bro Ferry bikin nih konten, kemudian setelah bikin konten saya coba masuk ke dalam SVI. Masuk hari pertama langsung hari pertama kalau nggak salah saya lihat ada pembicaraan naik di Telegram. Langsung saya masuk ke sana, kemudian adu argumentasi. Yang itu yang selalu dikembangkan, opinikan oleh si Dede itu bahwa masuk ke kandang macan pulang jadi kucing gitu kan. Padahal dia nggak tahu kucing ini males berantem sama ikan teri. Gitu. Kenapa? Karena kerangka berpikir mereka yang dibangun di sana itu nggak klop sama saya. Kenapa nggak klop? Karena mereka pikir mengurus izin, kemudian menghadap regulator, ke kita sebagai customer. Kan kita sebagai customer nih, mitranya PT Future Vtex. Mau ngadap ke regulator mengatasnamakan, minta data atau informasi bagaimana perkembangan izin. Saya kasih tahu logika berpikir. Sedangkan saya sebagai GM tidak masuk ke dalam akte notaris perusahaan. Kalau saya tidak ada surat kuasa, masuk ke kantor pajak, minta NPWP aja, mereka nggak kasih. Padahal posisi saya GM loh. Nah, saya asosiasikan begitu. Nah, kalian sebagai apa? VTuber. Kalian kan sebagai customer dong. Apakah regulator akan memberikan informasi kepada customer? Sementara perusahaan ini adalah perusahaan perseroan terbatas, bukan TBK. TBK juga nggak sembarangan. Ya, harus ada rapat pemegang saham dan lain-lain segala macam yang untuk menembus informasi yang konfidensial. Nah, mereka bilang, oh mau bangun segala macam. Nah, tadinya saya lihat, tadi kan Bro Ferry ngomong sama saya sebelum saya masuk ke sana. Kemudian, saya awal, percaya bahwa, ini. Makanya saya langsung telepon Ferry. Fer, nggak salah loh. Waktu gua kemarin ketemu mereka, pembahasannya kok begini, saya bilang. Bener nggak? Foundernya ngomongnya begini, malah kontra ke saya. Ya udah, kalau begitu caranya, saya bilang, ini pasti udah nggak benar. Satu. Yang kedua, saya juga bikin konten. Namanya Kuda Troya. Kuda Troya itu sengaja disusupin masuk ke dalam suatu bangunan untuk menghancurkan suatu kerajaan. Nah, Kuda Troya ini kita udah tahu. Orang yang merusuh dan memang tujuannya agar VTube off. Dan mengatakan dengan gamblang bahwa dia adalah musuh manajemen. Kalau memang musuh manajemen, mana mungkin mereka mau VTube on. Kan gini, manajemen ini kan mau VTube on dong. Karena yang meng-off kan bukan manajemen. Karena kita harus mengikuti aturan dan regulasi yang baru. Setuju ya teman-teman? Kita ulangi lagi, saya juga pernah membahas bahwa PMSE itu dikeluarkan November 2020. Memang PP 80 ini dikeluarkan PP ini tahun 2009 tapi berlaku November 20. Sehingga sementara VTube kan on-nya itu kan kalau nggak salah April. Sembari berjalan ada aturan baru yang harus dipenuhi oleh VTube.
Nah, orang-orang di sana mungkin nggak mengerti, makanya saya bikin konten mengenai salah satu penjelasan kronologis mengenai izin dari VTube. Nah, karena saya udah tahu ada oknum masuk ke sana, saya yakin dikasih panggung, sempat orang ini di-kick keluar. Kita sempat bahas ya, oh ini keluar, nggak tahu itu ada strategi atau memang para pendiri SVI sendiri sudah banyak yang kontra, termasuk salah satu orang yang kita bilang aki-aki milenial, ya, orang salah satu yang masih punya pemikiran, konsep berpikir yang yang positif di SVI. Dia mengasih tahu informasi dengan jelas, detailnya bagaimana, proses pengerjaan izin bagaimana, membantu teman-teman jangan sampai tersesat lebih jauh. Nah, sekali lagi, seperti Bro Anies bilang, bahwa banyak orang masuk ke dalam, filternya itu sangat mudah sekali. Hanya menjawab 3 pertanyaan. Apakah Anda VTuber? Apakah Anda fast track? Apakah Anda mempunyai tujuan apa? Nah, namanya orang tidak ada klarifikasi, jawab aja iya, fast track iya, kemudian tujuannya mau VTube on, otomatis bisa langsung masuk. Karena validasi masuk ke SVI tidak valid, tanda kutip, tidak ada pemeriksaan lanjutan, hanya menjawab pertanyaan, menurut saya siapa aja bisa masuk. Sehingga, yaitu tadi, anggota-anggota, grup-grup yang tidak suka sama VTube masuk ke sana. Sehingga mereka membangun kekuatan yang mau nggak mau. Ya itu tadi. Yang lucunya, kenyataan itu terjadi kenapa? Ada seorang oknum berinisial DD yang sudah di-kick out dari SPI, masuk kembali ke SPI. Dan dikasih panggung. Nah itu, dikasih panggung menurut orang-orang yang menginisiasi hal-hal yang bergerak di SPI. Karena itu ya saya sudah tahu, saya langsung besok apa lusanya saya langsung keluar dari grupnya SPI. Karena buat saya udah percuma kita adu argumentasi dengan para ikan teri yang bukan VTuber sejati. Gitu bro, thank you.